Amin. Dengan Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke atas hadirat-Mu. Berkat cinta dan kasih-Mu, Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu berhimpun di dalam kelas ini dalam keadaan baik. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai dari pelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memulai dan mengakhiri pelajaran kami hari ini dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih dulu sudah mengisi doa. Sebelumnya Ibu akan absen dengan nama Aprilia Margareta Habu, ada Ibu Angelina Warkau, ada Ibu Tanines, ada Ibu Ejilis Febianus Moro, ada Ibu Ermalita Bau, ada Ibu Kristina Sani, ada Ibu Ordila Goro, ada Ibu Maria Stefania Nelu, ada Ibu Yundriani Lita Mau, ada Ibu Oda Triana Nube, Filomena Meli, ada Ibu Yohanes Mariana Taus, ada Ibu. Baik, ada 2 orang angka dan 1 orang sakit ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu meminta 2 pasang ya. Harus bisa. Ini mereka bisa scroll TikTok, scroll Facebook, pasti bisa. Ayo, siapa yang mau pertama? Aku pasang pertama. Saya Ibu. Oke, diskriminas. Berdiri. Jika aku adalah kopi, Aku adalah gula yang membuat sendiri. Andai waktu bisa kuputar kembali, masih adakah sisa desi kopi yang begitu pahit tetap kalau ditambah dengan muruk manis ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Ibu. Aduh, semangat deh. Apa nih? Jika hidupku adalah sebuah buku, Adalah bab yang paling indah di buku. ya nanti Ibu. Ya betul, anak generasi Gen Z. Ya, zaman now. Oke, sekarang Ibu mau bertanya mengenai materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Gereja. Masih ingat. Siapa yang masih ingat gereja itu artinya apa? Saya Ibu. Oke, Nube. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang beriman. Iya, betul sekali, Nube. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi yang tahu gereja itu artinya? Sudah tadi suruh ice breaking jika aku maka ini. Kalau menang dalam hal begitu dong berarti harus menang dalam pelajaran. Siapa lagi? Saya Ibu. Oke. Gereja adalah tempat beribadah bagi orang beriman. Oke, betul sekali. Masih ada lagi atau sudah? Saya Ibu. Oke, Elu. Menurut saya gereja itu adalah umat Allah itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk teman kita yang juga perhatiannya tentang materi minggu lalu yaitu tentang gereja. Maka dari itu kita bisa melangkah ke materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja itu ada 4, yakni 1. Kudus, katolik, apostolik. Baik, sifat gereja itu ada 4, yaitu 1. Kudus, katolik, dan apostolik. Kita harus mengetahui pengertian dari apa itu gereja yang 1, apa itu gereja yang kudus, dan apa itu gereja yang katolik, dan apa itu gereja yang apostolik. Yang pertama, gereja yang 1. Gereja yang 1 adalah semua umat Katolik bersatu dalam satu iman yang sama, atau lebih singkatnya satu iman. Gereja yang 1 itu berarti kita satu iman. Itu poin pertama. Yang kedua, mengikuti ajaran yang sama. Artinya kita mengikuti satu ajaran yang sama, yaitu ajaran dari Yesus Kristus. Yang ketiga, menerima sakramen yang sama. Kita
Kita di sini semua terima sakramen permandian toh? Sudah. Sudah Ibu. Tidak ada yang menerima sakramen permandian yang lainnya dari sakramen permandian itu terima biasa. Semua diperciki dengan air toh? Ya. Oke, setelah permandian yang ketiga, seringkali gereja yang satu itu dianalogikan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja sering digambarkan sebagai tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepala, setiap anggota gereja adalah bagian dari tubuh yang sama, meski memiliki fungsi dan karakter yang berbeda-beda, sama seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai anggota yang saling membutuhkan di tubuh gereja. Ya, Pak. Sekarang kita lihat contoh di mulut yang lain. Ada bagian yaitu tangan, kaki. Kita ini Yesus Kristus itu adalah kepala dan kita ini adalah bagian-bagian kita itu adalah tangan, kaki dan kita saling menunjukkan. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Kita juga tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Saling membutuhkan. Itu arti dari gereja satu karena kita adalah satu. Kita saling membutuhkan. Oke. Pengertian dari gereja satu adalah satu iman, satu ajaran, satu sakramen, dan kita merupakan anggota tubuh Kristus sebagai umat. Pengertian gereja yang kedua yaitu gereja yang kudus. Gereja yang kudus adalah gereja yang disucikan oleh Roh Kudus, menjadi sarana bagi umat untuk mencapai kesucian, dan kesucian bukan berarti tanpa dosa, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik. Gereja yang kudus itu kuncinya adalah disucikan oleh Roh Kudus. Karena sudah disucikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sarana bagi umat untuk mencapai kesucian. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah dikatakan untuk mencapai kesucian bukan berarti kita tanpa dosa, tetapi kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan berarti mau setiap hari ini pergi misa tanpa amal, jadi bawakan pemanas, jadi tidak ya mau, jadi tidak bisa kalau dikatakan sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Oke, itu tentang gereja yang kudus. Lalu itu gereja yang tadi apa? Katolik. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik adalah gereja yang hadir di seluruh dunia dan untuk semua orang tanpa memandang suku, bangsa atau budaya. Jadi ini biasa dilaksanakan adalah tidak ada perbedaan di antara kita. Gereja Katolik adalah gereja yang hadir di seluruh dunia dan tanpa memandang suku, bangsa atau budaya. Jadi kalau misalnya ada satu orang di sini dia datang tiba-tiba dia disuruh hitam sekali. Dari mana ini? Ini mau saksi berdoa ini kalau terlalu hitam. Tidak boleh. Gereja Katolik adalah tanpa memandang. Terus pengertian gereja Katolik yang kedua adalah gereja adalah rumah Allah. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman, nyaman, dan diterima. Jadi gereja itu seperti rumah yang dimana tempat kita kembali, tempat kita merasa nyaman, kita diterima. Oke, lanjut. Gereja Katolik, pengertian gereja Katolik yang ketiga adalah gereja yang Katolik menyediakan tempat bagi semua orang untuk merasa diterima dan menemukan Tuhan. Ya, seperti di atas tadi, bahwa gereja yang Katolik adalah gereja yang menyediakan tempat bagi semua orang. Pengertian yang keempat adalah gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik adalah gereja yang dibangun di atas dasar para rasul. Kalau orang sebut ini kan anak-anak sudah belajar tentang gereja yang apostolik. Jadi kalau di luar sana ada yang tadi aku di gereja itu orang bilang sebut kata apostolik. Apostolik itu apa? Apostolik adalah gereja yang dibangun di atas dasar para rasul.
Yang kedua, karena dibangun atas dasar para rasul itu pertama kali menyebarkan gereja itu dengan mewakilkan Injil. Dan hal ini terus-menerus dilakukan. Jadi kita sebagai gereja yang apostolik harus terus mewartakan Injil. Yang ketiga, gereja memiliki tradisi yang panjang dan kaya akan sejarah. Ya, karena gereja yang kita imani saat ini, gereja Katolik ini bukan hanya tahun 2000-an baru ini, tapi sudah berabad-abad yang lalu. Maka dia memiliki tradisi yang panjang dan kaya akan sejarah. Oke, karena itu tadi sudah dijelaskan, maka dari itu kita masuk pada diskusi kelompok dan presentasi. Silakan cari teman masing-masing untuk membantu kelompok. Ada apa kelompok? Kelompok sudah Ini kok. kelompok 2, 3, yang sana 4. Di sini ada pertanyaan yang ibu sudah siapkan. Bagaimana persatuan dalam gereja dapat terwujud? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja yang dapat menghambat persatuan dalam gereja? Yang ketiga, apa contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan persatuan dalam gereja? Jawabannya, kelompok yang kedua tentang gereja yang kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai umat Katolik dapat menjadi kudus? Terus yang kedua, apa saja yang dapat menghambat kita untuk hidup kudus? Dan yang ketiga, apa contoh konkret dari tindakan yang mencerminkan kesucian dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 2 ditulis, kelompok 1 nanti ditulis. Dan kelompok 4 juga mencatat pertanyaan. Setelah itu, ibu memberikan waktu beberapa menit untuk kalian diskusi. Habis itu kita presentasi. Silakan.
Kelompok 1 silakan. Perwakilan dari kelompok 1, satu orang dulu. Boleh 2 orang boleh. Siang untuk kita semua. Terima kasih kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Melan, silakan. Nomor 1, bagaimana kesatuan dalam gereja dapat terwujud? Jawab, kesatuan dalam gereja dapat terwujud melalui doa bersama, partisipasi aktif dalam kegiatan gereja, saling menghormati perbedaan, dan mengikuti ajaran gereja. Yang kedua, apa saja yang dapat menghambat kesatuan dalam gereja? Jawab, perbedaan pendapat, prasangka, dan kurangnya komunikasi dapat menghambat kesatuan dalam gereja. Yang ketiga, apa contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kesatuan dalam gereja? Jawab, contoh konkret, perayaan Ekaristi bersama, kegiatan sosial bersama, dan kunjungan ke gereja-gereja lain. Terima kasih kepada teman Melan yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Kepada kelompok kami bertanya, saya persilahkan. Silakan saudara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kedua. Kami ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa yang membuat persatuan dalam gereja adalah komunitas yang baik. Lalu bagaimana dengan orang yang tertutup dan sulit untuk berkomunikasi dengan baik? Baik, saya akan menjawab. Sebagai anggota gereja yang berusaha untuk persatuan dalam gereja, harus bisa merangkul mereka yang tertutup dan sulit berkomunikasi. Terima kasih kepada saudara Melan yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara guru. Apakah ada sanggahan? Terima kasih kepada saudara guru. Terima kasih karena sudah bertanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Yati dan Melan yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tadi ada pertanyaan dan jawab yang baik. Kita lanjut pada kelompok 2. Silakan bertiga. Aku 1 orang perwakilan atau 2 orang. Mengenai gereja yang kudus. Oke, perwakilan dari Kamar Moro. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari kelompok kedua akan membacakan hasil diskusi kami tentang gereja yang kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai umat Katolik dapat hidup kudus? Jawabannya, kita dapat hidup kudus dengan berdoa, bertobat, mengikuti perintah-perintah Allah, dan melakukan perbuatan baik. Nomor 2, apa saja yang dapat menghambat kita untuk hidup kudus? Jawab, dosa, godaan, dan pengaruh dunia dapat menghambat kita untuk hidup kudus. Nomor 3, apa contoh konkret dari tindakan yang mencerminkan kesucian dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, contoh konkret, berdoa serius setiap hari, membantu sesama yang tidak membutuhkan, dan menghindari godaan untuk berbuat dosa. Sebelum berikut, saya berikan kepada teman-teman kelompok untuk bertanya. Baik, dari kelompok 1, saya persilakan. Pertanyaannya, bagaimana peran kita sebagai sesama untuk saling mengingatkan agar hidup kudus? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran kita sebagai sesama untuk saling mengingatkan agar hidup kudus? Jawabannya, untuk hidup kudus adalah dengan menghindari godaan,
biasa dengan berdoa rosario dan membantu sesama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan orang-orang atau sesama yang malas untuk berdoa dan ke gereja, maka peran kita adalah mengingatkan orang tersebut. Apakah ada sanggahan dari kelompok satu? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Bukan gereja yang kudus. Tadi kelompok 1 tampil, kelompok 2 bertanya, dan kelompok 2 tampil, kelompok 1 bertanya. Silakan kembali. Terima kasih Bu. Oke, dari kelompok 3. Dan Ines dan Sari. Tentang gereja yang katolik. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana gereja dapat menjadi universal dan mencakup seluruh umat manusia? Gereja dapat menjadi universal melalui kekuatan Injil, dialog antar agama, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial. Nomor 2, apa peran misi dalam mewujudkan gereja yang katolik? Misi memiliki peran penting dalam mewujudkan gereja yang katolik dengan membawa kabar baik kepada semua orang. Nomor 3, apa tantangan yang dihadapi gereja dalam menjadi katolik? Tantangan yang dihadapi gereja adalah pluralisme agama, sekularisme, dan individualisme. Baik, sekian jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Jelaskan pluralisme agama itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 meminta tambahan waktu 2 menit untuk melihat jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pluralisme agama artinya keberagaman agama. Hal ini menjadi tantangan bagi kita karena kekatolikan kita diuji. Contohnya adalah ketika pemahaman mendalam tidak ada yang pada pribadi kita masing-masing, maka kita tidak mampu saling menghargai antar agama. Kepada kelompok 4 ada sanggahan. Terima kasih. Pas. Sekian hasil diskusi kami. Kami dan Ines yang sudah mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan itu. Selanjutnya kepada kelompok 4. Perwakilan Tani Edu. Selamat siang semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang gereja yang apostolik. Tadi kita dilihat bahwa pertanyaan pertama mengenai bagaimana gereja dapat terus melanjutkan karya para rasul. Gereja dapat melanjutkan karya para rasul melalui perwakilan Injil, pelayanan sakramen, dan kepemimpinan para uskup. Yang kedua, apa tantangan dalam menjaga tradisi apostolik di zaman modern? Jawabannya, tantangannya adalah mempertahankan ajaran asli para rasul di tengah arus modernisasi dan sekularisasi. Yang ketiga, bagaimana kita dapat meneladani para rasul dalam kehidupan dan mengutamakan pelayanan kepada sesama. Ini adalah hasil presentasi kami. Kepada kelompok yang mau bertanya, saya mempersilahkan. Kelompok 3 yang bertanya. Berikan salah satu contoh pelayanan kepada sesama. Bisa diulangi pertanyaannya? Berikan salah satu contoh pelayanan kepada sesama. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang memberikan contoh pelayanan kepada sesama.
Contohnya adalah menjadi saksi Kristus, bahwa kita yang menjadi saksi hidup tentang kebenaran Injil melalui tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Apakah dari kelompok 3 ada sanggahan? Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami sampai di sini, karena mungkin di sana dia sudah dengan orang lain. Oke, baik, dari Bang Heru dengan kata-kata terakhir yang menelakhirkan sekali. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ada kelompok 4 juga yang mendapatkannya. Karena kita sudah presentasi, terus Ibu tadi sudah menjelaskan sedikit, maka kita sudah tentunya sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat gereja itu. Ada 1, Kudus, Katolik, dan Apostolik. tadi 1 itu adalah kita 1 iman, 1 ajaran, dan 1 baptisan. Terus kudus adalah kita disucikan oleh darah kudus. Katolik kita itu tidak memandang, dan apostolik itu kita gereja yang didirikan oleh para rasul. Itu sedikit teman-teman dari Ibu. Maka dari itu Ibu mau minta salah satu dari kalian tentang apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian tangkap dari selama pelajaran dari awal Ibu ceramah dan sampai diskusi presentasi. Ada apa yang kalian tangkap, ya bisa kalian berikan pendapat kalian tentang pelajaran hari ini. Apakah ada yang mengatakan pendapat, yang mengungkapkan apa yang mengganjal di hatinya? Saya menyampaikan yang tadi ada sifat-sifat gereja. Yang pertama itu ada 1, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja yang 1 itu seperti 1 iman dan memiliki atau menerima sakramen yang sama. Yang kedua, gereja yang kudus itu karena disucikan oleh Roh Kudus dan menjadi sarana bagi umat untuk keselamatan kita. Yang ketiga, gereja yang Katolik itu artinya gereja yang hadir untuk seluruh dunia. Yang kedua, gereja adalah rumah Allah. Rumah adalah tempat di mana kita merasa nyaman, aman, dan diterima. Yang ketiga, gereja yang Katolik itu menyediakan tempat bagi semua orang. Yang keempat, tentang gereja apostolik itu karena gereja dibangun di atas dasar para rasul. Yang kedua, dan di atas para rasul sehingga terus-menerus mewartakan Injil. Dan yang ketiga, karya gereja itu mulai dari ada sejarahnya dan bertahun-tahun. Terima kasih, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Heru. Yang dicatat tadi, semoga teman-teman yang lain juga mencatat ya. Oke, tadi Heru sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dia tangkap hari ini. Apakah masih ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak ada, maka dari itu untuk tugas kalian minggu depan silakan dicatat tugas individu, yaitu buatlah 1 tulisan singkat tentang salah satu sifat gereja yang paling berkesan bagi Anda. Dicatat ya. Ibu. Oke, semua sudah catat tulis individu? Sudah, Ibu. Maka dari itu pertemuan kita untuk hari ini membahas sifat-sifat gereja sudah selesai. 1 orang duduk di dalam doa untuk pulang. Siapa? Tadi Helu, sekarang siapa? Ricky. Yang tadi duduk siapa? Irma. Adik bisa. Ya, anak SMA harus bisa ya. Ya, Ibu. Dalam nama Bapa, Bapak kami